Shalom. Wah, cek lemes sewu ini banyak sekali ya. Puji Tuhan. Sekali lagi Shalom. Ya, saudara, hari ini saya percaya Tuhan akan lakukan banyak kebaikan buat kita. Ini semua yang melayani, tepuk tangan dulu saudara. Pakai pakaian ya Nusantara ini ya. Karena besok tanggal 21 April hari apa? Iya, kita berterima kasih sama Ibu Kartini ya. Karena di Indonesia salah satu negara yang sangat menghormati wanita. Saudara ya, saya lihat ke beberapa negara itu ada gambarnya. Wanita disilang tidak boleh ya, nonton bioskop, tidak boleh setir mobil. Tapi kita di Indonesia luar biasa. Nah ini berkat ibu kita Kartini ya. Jadi saya bilang mungkin satu-satunya negara yang sangat menyanjung wanita negara kita ya. Dari 200 lebih pahlawan, Januari sampai Desember hanya satu pahlawan yang diperingati. Ya ini 21 April ya. Saya gini, kok bisa ya? Sampai negeri kita aja pakai nama wanita. Titik-titik Pertiwi. Apa saudara? Iya, kok enggak Bapak Pertiwa ya? Nah, ini ya. Sampai kita punya Hari Ibu. Tanggal berapa? 22 Desember. Enggak ono Hari Bapak ya. Banyak atribut-atribut ya yang membuktikan wanita ini besar, hebat. Untuk bilang hebat aja pakai ini, apa ini? Ya iya, jempol ini apa? Ibu jari. Bilang kota metropolis yang besar disebut apa? Ibu kota. Kapal yang besar disebut kapal apa? Loh, kapal induk, mau ibu kita keliru ya. Iya. Enggak apa-apa Pak ya, banter keliru ya. Sampai saudara ya, saya ini bingung ya, acara di TV loh gak ono Papa Mia ya. Sing ono apa? Mama Mia. Tak golek-golek lumayan lah, orang lagi dapat satu ya. Waktu ngomong gak papa, ya itu tak wis. Ya coba ganti gak mama, tek tutup buku ya. Ya puji Tuhan. Saudara, memang wanita ini dari kata empu ya, perempuan. Jadi mesti lembut, harus disayang. Saya paling dekat dengan mama saya. Apalagi sejak almarhum papa saya meninggal, hampir tiap hari saya tidur bersama mama saya. Nah saya tahu persis dan sejak itu saya berjanji sama diri saya. Kalau saya berusaha untuk tidak menyakiti wanita ya. Saudara nanti boleh tanya istri saya, jarang hampir ya saya ini mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Mungkin hampir tidak ada. Ya saudara, jadi nanti kalau suami saudara sering kasar, sering ngomong kotor, membuat saudara sedih, duduk nuai suami ini ya. Santai-santai omongi. Sakjane omai kita ini ya rumah tangga apa rumah duka sih gitu no ya. Nah itu saudara ya. Nah jadi malam ini karena kita punya tema hari ini ya sama besok. Yaitu pernikahan yang mengalami mujizat. Nah nanti saudara, lu saya belum menikah. Ya ini kelengkapan ini nanti akan dibawa oleh setiap orang. Jadi saudara yang bujang pun harus memiliki kelengkapan ini. Saudara, tidak ada satupun seminar yang membuktikan bahwa seminar itu keluarga yang hebat, ya keluarga yang bahagia, ya seminar, ya kalau bisnis banyak, saudara ya, cara-cara untuk berbisnis sukses, ya tapi di rumah tangga sampai hari ini tidak ada. Kenapa? Karena suami istri sampai meninggal, dia harus terus belajar. Ya saya sama istri saya terus mesti belajar. Dulu awal kawin, ya 2 tahun pertama pasti masing-masing bawaannya dewek-dewek. Biasanya sing perempuan, ya ngelihat papanya. Lu ini gak kayak papaku loh kok. Papaku tuh gini-gini. Nah biasanya nanti suaminya karena deket bik mamanya. Lah kon yo gak kayak mamaku yo. Nah ini ya, biasa gitu setelah punya anak, mulai ribut anak ya. Jadi saudara saya saran kalau saudara punya anak harus satu pintu ya. Saya tidak pernah 2 pintu. Jadi kalau anak saya minta uang ke mamanya, tidak dikasih biasanya ke saya. Ya, papa ini ya. Oh
Ganteng yo. Saya cuma konsen ngomong ganteng enggak boki ya. Cium-cium moro-moro bisi ya. Jaluk duit Pak ya. Wis tak tanya mama sih. Nah saya mesti satu pintu. Loh mah iki arek iki jaluk duit ya. Wis gak oleh. Wis tak omongi gak iso. Mesti terusno ya. Jadi saudara anak saya sudah tahu. Jadi satu pintu. Jangan sampai nanti saudara mamanya tidak ngasih, papanya ngasih. Nanti di pikirannya anak-anak, oh mamaku jahat. Papaku baik. Ya, ini mesti hati-hati ya. Jadi kadang diribut soal anak. Nah saudara mulai besar. Setelah umur 21, anak-anak mulai berubah. Wah ini yang tadinya baik, kok sekarang anak saya sudah tidak baik ya. Nah, apalagi mulai punya mantu, punya putu, nah, lebih kompleks lagi. Ya inilah perjalanan pernikahan atau keluarga ya. Nanti setelah umur 60, nah ini saya sudah mulai masuk 60, nah lain lagi nih, saya yakin lain. Nah wis umur 60 lebih, gegerannya cuma perkara situ. Apa Pak? Salah paham. Ya, saya situ mulai gak kerungu. Sing situ mulai banter ya. Nah, ini salah paham, ini bahaya saudara ya. Jadi yang kelek-kelan terus ya. Nah tapi hari ini saya rindu lewat firman Tuhan bagaimana nanti pernikahan saudara dan saya. Memang pernikahan yang mengalami mujizat. Ya sangat menyenangkan. Saya sedih ya. Berapa minggu yang lalu saya ketemu satu keluarga. Tiba-tiba mamanya ngomong gini. Pak Samuel, anak saya ini masih kecil. Tapi sudah bilang, "Ma, aku besar, aku tidak mau kawin." Loh, apa? Buat apa kawin? Kalau papa mama seperti ini. Saya bilang, "Loh iya kan, kamu mesti jaga baik-baik. Itu masuk, disimpan di otak kecilnya." Jadi sampai tidak mau. Saya bilang, justru kamu buat anakmu ini nek iso cepat kawin ya. Karena lihat orang tuanya seneng. Nah saudara hari ini kita akan lihat lewat firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan ini luar biasa. Yang bisa mengubah hidup kita. Kemarin saya ada pelayanan 2,5 jam. Saya datang di salah satu rumah sakit. Terus saya diminta doakan dari lantai 5 sampai lantai 9. Waduh saudara. Saya ini munyer tiap kamar ya. Sampai kemeng. Saya mulai ketemu keluarga ya. Saya ngobrol ya, sakit dan lain sebagainya. Saya doakan tidak ada jemaat kita yang sakit ya. Tidak enak sakit ini saudara ya. Nah saudara, apalagi kalau sudah rumah tangga mulai sakit. Nah ini bahaya saudara ya. Makanya 3 komponen ini dari banyaknya ya. Nanti saudara harus miliki. Jadi saya berharap nanti tidak ada jemaat yang berselingkuh. Ya, itu sangat menyakitkan, saudara ya. Anak-anak saudara pun akan tersakiti. Ya kalau masih ada, stop sekarang. Ya di sini ada anak-anak yang mungkin lihat orang tuanya seperti itu, cobalah didoakan. Ya, saya percaya hari ini nanti akan terjadi banyak perkara ajaib untuk keluarga kita. Mari kita akan lihat lewat firman Tuhan. Saya akan mulai karena banyak ayat ini ya. Jadi ini cerita-cerita yang mungkin jarang kita dengar. Jadi mari kita akan mulai dulu, kita lihat lewat firman Tuhan. Saya ngawali dulu bahwa Allah sangat perhatian dengan keluarga. Dimulai kejadian dengan keluarga, ya, yaitu Adam dan Hawa. Sayang keluarga ini gagal. Ya, jatuh dalam dosa. Tapi masuk di perjanjian baru, Allah memulai lagi dengan keluarga. Nah inilah yang berhasil, yaitu Yusuf dan Maria. Nah saudara, Yesus mengadakan mujizat pertama. Bukan yang spektakuler, orang mati bangkit, tapi di keluarga yang sederhana di kota Kana. Nanti surat Wahyu akan diakhiri, yaitu dengan pernikahan. Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita. Jadi betapa pentingnya lembaga pernikahan ini. Ya kita sudah memulai dari 11 Oktober 2013 kemarin ya. Gereja kami tidak melayani pernikahan cerai hidup. Ya, jadi tidak ada. Nah, sejak kami umumkan, karena ada masih beberapa yang sebelum tanggal itu mereka daftar, ya kami harus konsekuen kami selesaikan. Tapi saudara, saya lihat sudah 5 keluarga yang tadinya minta cerai.
Ya saya lihat kelihatannya sudah tidak bisa. Puji Tuhan, hari ini semua batal. Ya, mereka bisa dipulihkan kembali. Saudara-saudara, saya tidak mengenal yang namanya ya, lupa. Kan katanya kalau salah satu pasangannya berzina, kalau KDRT, waduh saudara ya. Nah kalau ini semua dilakukan, nanti gereja tidak ngurusi penggembalaan saudara. Ngurusi orang kawin cerai terus saudara ya. Ada lagi yang lucu telepon, loh Pak, kan Tuhan bisa mengampuni. Terus saya tanya, lah kalau Tuhan mengampuni terus soal pernikahan, saya tanya kamu, nanti kira-kira pasanganmu, suamimu bisa enggak kawin sampai 10 kali? Karena ada pengampunan. Ya juga ya Pak, ngeri ya Pak. Loh, makanya kita harus buat ketegasan. Ya jadi saudara kalau cerai hidup, pasangannya sudah kawin lagi, ya tungguin sampai mati, baru bisa kawin lagi. Ya kalau enggak, ya harus kembali. Tapi kalau masih belum nikah, saya siap mengembalikan. Makanya hari ini mari kita jaga baik-baik keluarga kita. Ya, Allah sudah memberikan sesuatu yang luar biasa untuk keluarga kita. Mari kita lihat keluarga ini ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Nah, agak panjang biar saudara tahu karena dari sini 3 poin ini semua saya taruh. Yaitu Yusuf dan Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu itu siapa saudara? Ya Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria karena pekerjaan Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sekarang ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang apa? Nah ini saudara garis bawahi dulu ya, tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nanti kalau saudara dan saya ke kota Nazaret di Israel, pasti dibawa. Ya, karena Nazaret ada gereja terbesar di Timur Tengah. Nah itu didirikan di atas rumahnya Maria. Jadi masih ada puing-puingnya itu asli. Nah rumahnya Yusuf kira-kira 50 meter di belakangnya. Ya, jadi Yusuf ini penggo. Ngepek tonggo saudara ya. Nah jadi itu ada di kota Nazaret. Nah tadi kita lihat bagaimana mereka bertunangan, ternyata Maria sudah hamil dari pekerjaan Roh Kudus. Ini kelahiran yang ketiga ya. Karena manusia ada lewat 4 cara Tuhan mengadakan cara yang ajaib. Adanya manusia. Cara pertama tanpa ada pria, tanpa ada wanita. Yaitu Adam. Baru kemudian Hawa, ada pihak pria, tapi tidak ada pihak wanita. Dari tulang rusuknya, Adam. Lahirlah Hawa. Nah yang ketiga ini terbalik. Ya ada Maria, wanita. Nah tapi Yusuf belum berhubungan dari pekerjaan Roh Kudus. Baru ada Yesus. Yang terakhir keempat, nah ini yang normal kita ya. Ada laki ada wedoke. Nah zaman sekarang lahir, gak ono laki, gak ono wedoke, namanya tuyul saudara ya. Nah, ini ya. Jadi Alkitab mencatat demikian. Mari kita akan lihat seterusnya. Kita akan baca ayat yang ke-20. Tetapi ketika Yusuf katanya mempertimbangkan. Ya apa ya cara nyerahin pelan-pelan. Katanya malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara kadang Tuhan memakai ya lewat mimpi. Ada mimpi bunganya tidur. Tapi ada mimpi yang memang Tuhan ngomong. Saya pernah mau ngeselingi seseorang. Ya semalam sebelum itu saya bermimpi lihat orang ini. Ya seperti Tuhan itu ngasih sesuatu. Waktu besok ngobrol saya gini loh. Ini kan sing tadi malam. Ya saudara ya. Jadi saudara ada yang memang dari Tuhan. Nah makanya katanya malaikat bilang wis gak apa-apa. Ya. Nah ambil naik Maria ini sebagai istrimu. Sekarang ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi yaitu sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia apa saudara? Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sekarang ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu
Ya malaikat Tuhan itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia siapa? Yesus. Nah ini saudara, saya ingin yang pertama biar saudara tahu apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Yang dimiliki, kita juga harus memilikinya. Yaitu tulus hati. Ya lawannya tulus hati, bulus hati. Nah kalau tulus hati itu apa adanya. Ya nek bulus ada apanya. Nah ini saudara ya. Jadi pasti di belakangnya itu ada sesuatu ya. Saya punya teman gitu ya. Tidak tulus. Saya tidak bisa berteman. Jadi saya tidak bisa nebak terus karena hatinya tidak tulus. Jadi nek pas tidak perlu, tidak mau nyopo. Saya kalau nyopo, halo bos, siapa kabarnya? Cuma gini ya. Tapi nek saya datang di parkiran, terus dia dari jauh, shalom Pak Samuel, shalom, shalom. Alah, kok burine pasti utang iki. Oh iya, kok pas bisik-bisik karena duit lebih tak Pak ya. Alah pancet aja ya. Nah saudara, ini bulus. Nah, tapi kita malam ini saya pengen kita punya ketulusan. Di pernikahan, di keluarga. Suami istri, orang tua anak. Saudara sendiri, bersaudara kandung. Kita di gereja ini namanya keluarga juga. Dibutuhkan tulus hati. Harus apa adanya. Nah bahasanya lagi dinaikkan ya dari tulus hati yaitu ada kejujuran. Jadi saudara mesti terbuka. Ya harus jujur. Makanya hari ini saya tulis yang pertama, nah ini ya jujur. Jadi kelengkapan saudara dan saya di pernikahan supaya ya terjadi yang namanya mujizat. Kita butuh kejujuran. Saudara Adam dan Hawa tidak jujur. Allah dibohongi. Allah loh cuma tanya be Adam, loh kamu makan buah itu ya? Enggak tahu? Hawa? Loh apa sih dek ngomong? Oh iya. Selesai. Hawa ditanya, kamu makan? Ular itu loh. Saudara bohong. Hari ini kita belajar ya. Mari kita belajar untuk hidup jujur. Dulu dari 3 anak saya, ada salah satu anak saya. Saya sering saksikan saudara ya. Jadi uang persembahan itu tidak dimasuk no. Jadi ikut sekolah minggu, ya di gereja kita namanya gereja anak. Kita tidak pernah tahu orang tua, uang ini masuk apa enggak. Tapi yang jelas kita memberikan, berharap bisa dimasukkan. Nah dari 3 anak saya, ada yang ketok, tidak dimasukkan. Ya istri saya kan cuma tanya sederhana, kamu uang persembahan tidak dimasuk nota? Ya duit Tuhan hilang. Loh, kok bisa hilang duit Tuhan? Ya, iya duitku enggak, tak pegang terus. Duit Tuhan sing hilang. Wah ini saudara ya. Terus istri saya bilang cuma gini, jujur, ayo ngaku. Enggak mau. Tak tunggu Bek Mama, sampai kamu ngaku. Buat apa uang itu? Ayo cuma ngaku aja. Memang sulit ya. Untuk orang jujur ini. Ditunggu ya. Saya datang. Apa? Wis meneng, jok melok-melok sih. Waduh, katut wis, ya. Ayo. Arek nangis. Ya istri saya melok nangis. Sampai akhirnya, ya memang mah. Uangnya saya pakai mah. Ngomong gitu aja loh, apa berarti? Ya malam-malam mau tidur, saya cuma ngomong be istri saya. Nek be arek-arek ojo nemen-nemen lah. Saudara tahu jawabannya? Kata-kata ini saya pakai kalau saya seminar keluarga kemana-mana. Katanya istri saya, be nangis ya waktu mau tidur. Aku Pak lebih baik nangis sekarang. Tapi anakku kena. Daripada aku biarno, nanti aku nangis, anakku sudah rusak. Saudara, berapa banyak kita lihat ya anak-anak kita, sakno sik cilik. Tapi akhirnya kita menangis. Saya punya teman waktu umur 6 anaknya, saudara megang aqua gelas ya, susternya loh dilempari. Papa mama isa gini, weh banter yo, sawatane anakku. Saya datang, saya lihat, saya bilang loh, kandani ojo, kok ini arek cilik, gak apa-apa lah sawat gitu. Saudara tahu setelah umur 21, mamanya ditempeleng. Tidak bisa diatur. Kenapa? Karena karakternya.
Jadi kebiasaan ini. Nah saudara hari ini, kalau saudara tahu tidak benar, tidak apa-apa kita perangi. Nangis sekarang. Tapi ke depan kita akan menuai yang namanya sukacita. Daripada kita biarno, berikutnya kita yang nangis. Nah saudara, betapa pentingnya kejujuran. Mari kita mulai di keluarga ya, jujur perkataan. Cerita aja. Apa adanya, suami istri, jujur keuangan. Ya, waktu pencurahan Roh Kudus pertama, keluarga pertama yang mati, Ananias dan Safira. Karena tidak jujur keuangan. Dulu saya juga bingung, ngawali mau ngasih mama saya, mau ngasih mertua, ya apa caranya. Akhirnya saya runding be istri saya, mama itu gak kerja loh, uripe teko aku loh. Ya apa caranya? Wis gini ae, sing ngei mamaku. Tapi lu sing ngei mamaku. Oh ya wis, disilang saudara ya. Ya wis aman. Ya daripada nanti curiga-curiga ya. Ya ada jemaat luar telepon, Pak Sam, keluarga saya sudah diambang perceraian. Gini mari, kamu datang wae karena aku ada di gereja. Boleh ya, sekarang datang boleh. Tapi suami istri ya, iya. Nah saudara datang ya, saya ajak ngobrol di kantor. Saya tanya masalahnya apa sih? Ini loh istri saya ini nelpon sering mojo Pak. Jadi tak pikir ini ono selingkuhan ini. Mesti ono ini pilnya ini ya. Terus saya tanya, apa nih lu nelpon kok mojo-mojo? Loh saya lupa, mama saya loh kan enggak punya uang, enggak kerja. Lah saya ngasih loh dia marah. Jadi akhirnya saya sembunyi-sembunyi. Ya, terus saya bilang ke suaminya, lah kamu jangan marah. Lah kamu enggak ngomong. Lah ngomong, kon yo ngamuk katanya. Ya wes, sekarang harus dipulihkan lagi. Harus terbuka, harus jujur. Jadi saudara penting ini kejujuran. Jadi saudara lihat Yusuf ya, kenapa? Dari turunannya Daud, itu kan sudah berapa turunan? 14 ya. Sudah cabangnya banyak, ponaan. Lah kok Yusuf yang dipilih Tuhan? Apa karena Yusuf ganteng? Pintar, hebat, kaya? Enggak. Di mata Tuhan, Yusuf tulus hati, jujur. Kenapa? Karena DNA-nya sama dengan Allah kita. Cocok be hatinya Tuhan. Katanya firman Tuhan, kalau iya katakan apa? Kalau tidak katakan selebihnya dari siapa? Iya. Saya pernah datang di satu gereja ya. Saudara, terus kemudian gembalanya bilang gini, Pak, melok yuk, ini mau ngitung keuangan. Gitu ya. Ternyata lo banyak tisu-tisu di dalam. Loh, kok ono tisu? Yo gini Pak jemaat Pak. Jadi pura-pura tok tisu yang dilebokno ya. Saudara kalau memang tidak bisa memberi, jangan. Saudara kan membohongi Tuhan. Wah saya lebih lucu lagi. Melayani di satu daerah ya. Jadi waktu itu gambarnya 500, kan ada gambarnya monyet. Jadi saudara separuh sing dilebok. Gembala gini ya pas makan. Loh iki lho Pak jemaatku Pak. Bayang no Pak nenge persembahan lho separuh gini. Wis ta Pak, konco loro ati buakna lho kok enak. Iki tak simpen. Soalnya minggu depan kok sisene iku sing dimasukno. Coba saudara. Saya lho kok isa ya. Lho ya buktine ono saudara. Nah ini saudara ya. Tapi di sini tidak ada puji Tuhan. Tepuk tangan untuk saudara ya. Wah di sini jujur-jujur ya. Nah saudara yang pertama dibutuhkan kejujuran di pernikahan. Kalau saudara mau mengalami ya mujizat Tuhan. Ayo hari ini. Terbuka aja lah. Ngomong sama suami sama istri apa adanya. Ya. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Ini yang penting. Ada tanggung jawab. Nah saya ingin supaya saudara terbuka. Betapa Yusuf ini ya. Karena Yesus kan bukan anaknya. Tapi dia bertanggung jawab. Saudara nanti kalau ke Mesir. Kita akan ke kota Kairo. Saudara akan menemui satu rumah tinggal Yusuf bersama Maria dan Yesus ada di sana. Jadi dari Bethlehem, sejak orang Majus ini kembali, Herodes marah. Ya orang Majus itu diperkirakan sekarang dari negara Irak, 2000 km. Jadi waktu kelihatan bintang, ya Yesus lahir, itu langsung mulai jalan. Lah dulu kendaraan nomor 1 onta.
Tidak ada pesawat, tidak ada kereta ya. Kendaraan nomor 2 kedelai. Hah? Oh iya keledai ya. Nah ini perjalanannya diperkirakan ya 18 bulan, 1,5 tahun. Makanya Alkitab bilang orang Majus ketemu Yesus sudah jadi anak. Tapi masih di bawah 2 tahun. Ya jadi kalau ada pertunjukan, yang gembala itu betul datang. Tapi kalau Yesus di palungan, terus orang Majusnya datang, nah ini ya bawa persembahan, enggak. Ya lokasinya pun di mana enggak tahu. Tapi ada di Bethlehem. Tapi Yesus sudah jadi anak. Jadi saudara pulang pergi, bayangkan 3 tahun. Saya gini, waduh, nek pasti kita tekor aja, terus nawari jadi menteri, gak apa-apa budal, 1,5 tahun ya. Tapi ini cuma datang gini tok loh. Langsung makasih ya, balik saudara. Jadi cuma memberi tok, sudah pulang. Saya kadang ya, hamba Tuhan, saya malu sama orang Majus ya. Lah orang Majus loh gak tahu siapa Yesus. Ketok bintang toh, ada raja lahir. Dia langsung bilang ke keluarganya, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kampung halaman, bawa lagi oleh-oleh yang terbaik di jalan. Ya, karena jalannya kan malam, dituntun bintang. Malam itu banyak perampok di padang gurun. Ya, belum lagi banyak ular gurun. Waduh, saudara, badai itu ya. Kalau saudara lihat badai gurun itu, pasir itu bergulung-gulung ya. Loh, di jalan cuma gini toh, aku pokok mau nyembat toh wis. Kadang kita ini wis ngerti Yesus ya. Aduh, Bik Tuhan kadang hitungan. Kadang sih, aduh Tuhan, sih ya nanti ayah. Wis nanti ibadahnya kapan-kapan naik. Wis ngelayani kapan-kapan. Orang Majus enggak loh, langsung balik. Saudara kemudian Herodes merasa ditipu. Katanya Herodes, bunuh semua laki-laki di bawah 2 tahun. Yusuf sama Maria dan Yesus naik keledai berangkat ke Kairo. Pulang pergi 3,5 tahun. Coba saudara ya. Saudara sampai Herodes meninggal. Dia kembali. Mari kita baca dulu ya Matius 2 ayat 13 sampai 15. Nah ini ya pengungsian ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi lagi. Dan berkata gini, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara ada tanggung jawab. Di sini papa mama bertanggung jawab dengan anak-anaknya ya. Jangan saudara sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Ayo kita mulai sekarang kasih yang terbaik untuk anak kita. Ya saya percaya kalau kita ada hitungan sama anak-anak kita, saya percaya nanti anak-anak kita pun tidak akan hitungan sama kita. Ya saya ingat papa mama saya dulu ya tahu apa yang menjadi kesukaan saya. Ya saya suka bakso sudah. Ya mulai kecil. Jadi mama saya itu mesti nyiapno. Jadi waktu saya mulai punya uang, saya pun langsung berpikir. Ya pikiran saya cuma sederhana. Gimana saya bisa nyenengno papa mama saya. Sayang papa saya masih semester 6 ya. Papa saya meninggal. Saya kuliah, nah saudara tinggal mama. Akhirnya saya rawat mama saya 21 tahun ikut saya. Jadi satu rumah, saya bilang istri saya, yo aku tak turu bik mama sih. Baru nanti bik istri saya. Ya saudara, ya wis, saya ngetutno mama saya ya. Jadi saudara, ini penting. Kalau saudara dekat dengan anak, anak akan dekat sama kita. Kita ada hitungan sama anak-anak, percaya saya. Anak-anak tidak akan pernah hitungan. Ya hari ini saudara dan saya punya tanggung jawab sama anak-anak kita. Ojo hitung-hitungan be anak, apalagi be mantu ya. Saya sudah bilang be mantu saya, sejak jadi mantu saya lebih sayang be mantu saya. Nah ini saya praktek dari mama mertua saya. Saya dulu dipanggil kawin. Istri saya kan anak nomor 17. Wah kayak peternakan saudara ya. Nah ini ya. Begitu kawin dipanggil sama mama. Sini Ming. Ndi bojomu?
Saya panggil, celuk mama. Mulai hari ini loh ya, mama lebih sayang mbek kamu. Mbek saya maksud. Terus istri saya nggudoyo, alah mbek anak enggak. Ya sayang, tapi lebih sayang mbek mantu gitu ya. Terus saya ini mikir, kok aneh ya. Nah satu mobil, terus saya tanya, loh mah, kok iso sayang mbek mantu? Saya jujur saudara ya, mertua saya tidak pernah gegeran mbek mantu. Wah hebat, 17 anak loh saudara. Satu pun tidak ada. Ya ini resepnya. Saya tanya, opo oma kok sayang mbek mantu? Ngene lho Ming, panggil saya Miming ya. Nek mama ini sayang mbek anaknya mama. Nanti nek geger-geger, anaknya mama itu mesti pulang. Lah nek mulai, mama lah rugi balik mana nang mama. Ya, ini. Abe guyu-guyu, tapi nek mama sayang mbek mantunya mama. Ini pikirannya mama lo ya. Lu pasti sayang mbek anak mama. Tapi nek mama jahat mbek lu akan lebih jahat mbek anak mama. Jadi nanti anak mama bisa dipulang no. Tapi nek mama sayang mbek kamu, gak kira kamu mau jahat mbek anak mama. Mama sayang mbek kamu. Saya pikir-pikir, iya bener ya. Berapa banyak ya saudara kita orang tua kadang ya, wah nek wis geger, wah anaknya mati-matian dibela. Mantu nek dientekno ya. Akhirnya terjadi apa? Ya divorce, perceraian, sakit hati dan lain sebagainya ya. Nah saudara-saudara, resep itu saya pakai, iya betul juga ya. Jadi mertua saya tahu apa yang menjadi kesukaan saya. Nah saudara, ini penting. Karena kita orang tua, harus bertanggung jawab. Apalagi saya nanti akan khusus ya bicara kepada bapak-bapak. Nah nanti kapan, karena gereja kita punya banyak program. Ya, ini sementara nanti Kamis depan, sing belum punya anak. Nah itu ya, suami istri. Kemarin pas saya khotbah di lansia, ada tanya oma-oma, saya boleh melok enggak? Kak iso. Ya, wis ketua N. Ya, nah, ini. Nah, ada suami istri enggak apa-apa. Ya. Tuhan ini ajaib saudara ya. Saya kadang dengan teknologi yang canggih sekarang ya. Pokok saudara di mana aja, Allah bisa bekerja. Ya seperti seorang perwira itu loh, yang datang sama Yesus ya. Tuhan, pembantu saya loh ada di rumah ini loh lagi sakit. Ayo tolong ngono. Iya ayo wis di rumah loh. Nggak usah wis. Tuhan ngomong aja sepatah kata. Lah ini kan podo kita online ya, kita via telepon. Saudara, 2 minggu lalu ada seorang gadis ya, mungkin umur 15 ya. Dia kena tumor otak, saudara ya. Saya telepon itu sambil sedih ya. Saya bilang, kamu percaya Yesus bisa sembuh no. Ya, suaranya sudah pelan. Ya Pak Samuel, ya ayo. Ya tadi saya dapat kabar luar biasa ya. Pak, waktu itu didoakan, maaf ya Pak ya. Berapa jam kemudian anak saya mens. Yang tadinya 6 bulan enggak mens. Berarti mulai normal Pak. Nah ini akhirnya kami lihat kok perkembangannya setelah didoakan itu kok jadi baik. Nah kemarin kami MRI cuma belum dapat hasil. Tapi ini luar biasa Pak. Nah saudara-saudara ya coba lewat telepon. Kemudian di Dharma Husada Surabaya. Pak saya sudah bayi tabung 2 kali gagal. Saya pengen punya anak. Ya wes gini, Tuhan Yesus bisa kasih. Ya kamu percaya, suamimu harus percaya. Nah makanya nanti Kamis saya ajari ya, bagaimana berhubungan secara seks. Ini bukan porno sudah. Tapi harus diajari karena sperma itu hidup berapa hari harus tahu. Terus indung telur keluar itu masa subur atau sebelumnya atau sesudahnya. Nah saya akan kasih termasuk nanti secara psikologis. Ya kalau kamu lagi sedih, apakah itu subur? Nah baru nanti saya bicara tentang imannya. Jadi lengkap saudara ya. Nah supaya saudara tahu. Nah sudah ada ribuan. Yang tadinya divonis dokter tidak bisa punya anak, tidak bisa punya anak, tidak bisa punya anak. Hari ini Tuhan Yesus kasih semua. Ya kalau dia telepon, Pak Samuel terima kasih. Oh jangan terima kasih sama saya. Karena banyak pendeta yang doa no kamu. Cuma kebetulan sama saya kasih firman, nah kamu percaya, kamu punya anak.
Tapi sebelumnya kan pasti banyak orang-orang termasuk hamba-hamba Tuhan yang doakan. Tapi yang penting ya Yesus yang ngasih. Nah ini di Dharma Usada 2 kali gagal bayi tabung. Saudara, kemudian saya bilang, wes gini aja wes, kamu doa ya. Ayo salaman sih. Di bulan depan Tuhan bisa kasih. Ya Pak Samuel, ya saya sudah lupa saudara ya. Oh, tiap hari banyak ketemu orang. 9 bulan kemudian saya diundang di rumah makan Bima di Surabaya. Saya pikir acara tunangan atau apa. Saya datang, loh acara apa ini nih? Loh ini Pak, wis mau ngelahirno. Syukuran dhisik. Ya 9 bulan. Oh alah, Tuhan itu ajaib saudara. Makanya hari ini orang tua kalau merasa tidak bisa mendidik anaknya. Saudara punya tanggung jawab itu. Percaya Tuhan bisa adakan mujizat buat kita. Ya, jadi saudara yang kedua yaitu tanggung jawab. Nah ini ya. Jadi kita sekarang lihat yang terakhir kita akan baca Matius 2 ayat 19 sampai 23. Nah ini kembali dari Mesir. Ya, ke Nazaret. Mari kita baca firman Tuhan ini. Saya baca ya. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada siapa? Dalam apa? Mimpi lagi. Ya. Di Mesir katanya gini, ayat 20. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ayat 21. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Waduh takut Yusuf. Nah karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ya, jadi tidak kembali ke Bethlehem. Jadi saudara Bethlehem itu sama Yerusalem ya, naik bis 5 menit saja. Ya dekat. Nah Nazaret lebih jauh. Nah kita baca sekarang lanjutannya. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama apa? Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Nah yang ketiga, saudara kalau tadi jujur dan tanggung jawab itu bagian kita orang tua dari dalam kita ya. Nah ini sekarang yang hubungannya sama Tuhan. Orang tua ya termasuk saudara dan saya sendiri yang belum menikah, 3 komponen ini penting. Kalau saudara kuliah ya harus jujur, harus tanggung jawab. Saudara yang bekerja, berbisnis, semuanya yang melayani pun ya dibutuhkan ini. Baru yang ketiga ini yaitu taat. Jadi dibutuhkan ketaatan sama firman Tuhan. Ketaatan sama Tuhan. Coba saudara lihat tadi, Yusuf dalam mimpi selalu ya diperingati apa? Wis ambilin Maria jadi istrimu. Oke. Berangkat ke Mesir. Oke. Balik sekarang ke Israel. Oke. Wah luar biasa ya. Saudara, saya rindu di sini ada orang tua, ya saudara yang masih bujangan, butuh ketaatan. Taat sama siapa aja? Otomatis taat sama Tuhan. Berikutnya, ya taat sama pimpinan-pimpinan kita. Tapi harus dulu taat sama orang tua kita. Ya pimpinan-pimpinan banyak, pimpinan di sekolah. Termasuk gembala saudara ya. Saya kadang heran ya di gereja ini ya. Nanti jemaat ribut ya. Loh saya yang dimusuhi. Saya kadang gini, iki apa? Oh toh. Ya, gembala yang dimusuhi ya. Jangan saudara ya. Nah jadi saudara hari ini dibutuhkan ketaatan. Taat itu ya dilakukanlah firman Tuhan ini. Dengan kesetiaan saudara. Saya belajar firman Tuhan, saya belajar taat. Makanya hari ini ayo 3 komponen ini. Satu apa tadi? Sebentar saudara. Ya mulai hari ini harus terbuka suami istri. Orang tua anak juga harus terbuka. Ya harus ada kejujuran. Jujur perkataan, jujur keuangan, ya jujur yang lain. Yang kedua apa? Tanggung jawab. Saudara harus bertanggung jawab. Saya juga jadi gembala. Ya kemarin saya rapat dengan Wakem, tim eksekutif pastor ya. Saya bilang gini, kalau saya tidak panggilan, saya tidak mau jadi gembala. Waduh, angel jadi gembala saudara ya. Ini gereja kita masih nata ya, kita harus punya yang namanya doktrin. Ini belum selesai ya. Jadi kita harus rapat terus menyesuaikan. Ya nanti sampai punya doktrin tentang Roh Kudus.
Ya, roh kudusnya kita bagaimana doktrinnya kita. Ya, nanti baptisan semua kita atur. Ini baru ngurusi doktrin. Nanti ngurusi manajemennya. Ya, ngurusi pembangunan. Tiap minggu loh 550 juta. Jadi saya naik bangun pagi ini 90 juta harus ada. Jadi otak saya ini mati buntu saudara. Ya, saya gini, Tuhan tolong ono ya. Puji Tuhan, ini sudah bulan kelima. Tuhan terus adakan mujizat. Notop terus ya. Tepuk tangan untuk saudara ya. Lah saudara yang nyumbang kok ya. Nah saudara, Tuhan ini ajaib. Nah hari ini, ayo saudara, kita mulai. Ya sebagai apa saudara? Ya itulah tanggung jawabnya. Saya sebagai gembala, ya saya bertanggung jawab dengan saudara. Tiap hari saya doakan saudara ya. Tiap hari. Nah di sini ada Pak Sugiono. Ini Tuhan tahu. Tiap hari namanya saya sebut. Ya Pak Sugiono. Loh iya saudara ya. Sa anak-anak ya. Sak putune. Loh iya situ ya. Makanya kadang doa deh suwe. Soalnya nyebut do situ ya. Nah ini ya. Jadi saudara ya memang saya gembala. Ya belum lagi di tengah malam ditelepon. Pak sakit masuk ICU. Gak diparani loro hati. Diparani gak iso turu maneh saudara ya. Ya wes ya budal lah ya. Ya puji Tuhan, Tuhan ini baik. Aduh saya ingat waktu Covid ya. Sehari saya cuma tidur kadang 1,5 jam. Tanya itu Pak Pastor Afat ya. Pastor Afat ketok HP ini wis ditaleni di kupingi ya. Begitu kering langsung halo apa kok ya. 24 jam saudara ya. Ya tapi saya senang karena jemaat Betani Yesto ini jemaat yang luar biasa ya. Iya luar biasa kan banyak luar biasa baik apa luar biasa jelek ya. Tapi luar biasa baik ini ya. Macam jemaat lu akeh. Ada sing diem ngamuan. Iya lu jemaat itu. Ketok diem tapi ngamuan. Tapi ono sing cek baik ya. Ku datang itu kabeh disopo shalom. Tapi mulai nyolongan. Ono saudara ya. Tapi tidak ada di sini ini ya. Ya ono maneh waduh ya. Nah ini loh saudara ini sing repot ya. Protes terus tapi gak pernah nyumbang. Wah repot ya. Akhirnya ya tidak apa-apa kita layani semua ya. Jadi saudara kadang istri saya gudoy. Iya ya Pak kita ini sudah terlatih ya. Ya saya sudah mulai belajar sabar. Tidak emosian ya. Tidak ngamuan. Saya gini. Iya tidak urip ya. Loh iya nek menuruti emosi ngamuk saudara ya. Apa isa ngamuk isa emosi ya. Tapi puji Tuhan ya. Saya terima kasih sama Tuhan. Punya jemaat Betani Yestoya Malang yang gini, wah, jempol 4. Ya, saking sing loro gak ketok di ngisor ya. Nah ini puji Tuhan ya. Jadi saudara, ayo tanggung jawab. Terus yang ketiga apa? Taat. Yang pertama sama siapa? Tuhan. Kedua orang tua, pimpinan-pimpinan saudara termasuk sama saya, gembala ya. Kecuali saya jahat sama saudara ya. Saya berusaha untuk ngasih yang terbaik. Anak saya Yoel tuh sering nangis ke rumah saya. Pak, jemaat itu cinta baik kita. Tapi terus nangis. Tapi kita ini sering kali tidak bisa ngasih sing api. Ya wis tidak apa-apa wis, tidak usah nangis. Nanti kita kasih yang terbaik ya. Jadi saya minta maaf. Kadang mungkin tidak bisa memuaskan saudara. Ya buktinya ya ada yang keluar jemaat, ada pelayan yang keluar. Berarti saya tidak baik ya. Tapi saya berusaha untuk ke depan bisa lebih baik lagi saudara ya. Jadi saudara saya ingin, ayolah. Saudara bisa taat sama Tuhan, orang tua, pimpinan-pimpinan termasuk gembala kita. Ya, puji Tuhan kalau ini kita pegang, saya percaya mujizat demi mujizat akan terjadi. Dan mujizat itu biasa. Biasa. Justru kalau kita tidak mengalami mujizat, nah ini baru luar biasa ya. Ayo kita alami sendiri, saya percaya malam yang luar biasa ini, kalau saudara berkeluarga, mungkin ada sesuatu yang kurang baik, malam ini akan terjadi pemulihan. Kalau saudara belum menikah, ya dengan orang tua saudara, saya percaya akan terjadi pemulihan. Ya tepuk tangan untuk Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya Tuhan kita ada bersama dengan kita. Coba saudara pejamkan mata. Saudara lihat pasangan saudara ya, istri-istri lihat suami saudara. Suami lihat istri, mungkin saudara single parent sendirian. Gak apa-apa, lihatlah Tuhan Yesus yang mengasihi saudara. Di sini ada orang tua, ada anak. Cobalah orang tua, lihatlah anak saudara. Anak-anak, lihatlah orang tua, lihatlah mertua saudara. Lihatlah mantu saudara.
Kita tidak usah yang jauh-jauh, yang keluarga kita aja dulu. Saudara lihat cucu-cucu saudara. Apakah saudara sudah mulai mengajarkan mereka kejujuran? Apakah kita sudah membangun monumen untuk menjadi seorang yang jujur di hadapan anak-anak kita? Apakah kita sudah bertanggung jawab? Apakah kita sudah taat kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada pemimpin-pemimpin kita? Mari saudara, belajar dari Yusuf. Belajar dari Yusuf malam ini. Keluarga yang berhasil, yang dititipi oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus yang luar biasa. Saya percaya malam ini juga ada banyak kita, keluarga-keluarga kita semua akan dititipi oleh Tuhan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang luar biasa.